Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong mendapatkan abolisi setelah surat permohonan yang diajukan Presiden Prabowo Subianto disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan permohonan abolisi itu disampaikan Presiden Prabowo ke DPR RI lewat surat Presiden nomor R43 tertanggal 30 Juli 2025. Dengan diberikannya abolisi tersebut, maka pengusutan perkara korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 dengan terdakwa Tom Lembong dihentikan atau ditiadakan. Adapun abolisi termasuk hak prerogatif atau hak istimewa Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Selain menyetujui pemberian abolisi terhadap Tom Lembong, DPR juga memberikan persetujuan pemberian amnesti atau pengampunan dari Presiden kepada 1.116 orang terpidana, di mana salah satunya adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut pemberian amnesti dan abolisi terhadap Tom Lembong dan Hasto Kristianto dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektif serta demi kepentingan bangsa dan negara serta menjaga kondusivitas nasional, terlebih dalam menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Demikian pula halnya pengusulan ke Presiden juga dilakukan oleh Menteri Hukum atas pemberian abolisi kepada saudara Tom Lembong. Dengan demikian, konsekuensinya kalau yang namanya abolisi, maka seluruh proses hukum yang sedang berjalan itu dihentikan. Ya, dihentikan. Kalau kemudian nanti Presiden dengan atas dasar pertimbangan dari DPR itu kemudian menerbitkan keputusan Presiden. Dan kita bersyukur malam ini karena pertimbangan DPR-nya sudah disepakati oleh fraksi-fraksi, kita tunggu selanjutnya nanti keputusan. Pemberian abolisi menjadi babak baru dalam kasus Thomas Trikasi Lembong. Ya, dengan pemberian abolisi ini, pengusutan perkara korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 dengan terdakwa Tom Lembong dihentikan atau ditiadakan. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong divonis penjara 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp750 juta oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dalam perkara dugaan korupsi impor gula. Pada sidang yang berlangsung 18 Juli 2025, Majelis Hakim menyatakan Tom Lembong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut hukum. Hakim menyatakan tidak ada hal pemaaf ataupun pembenar dalam perbuatan Tom. Kini pemberian abolisi menjadi babak baru dalam kasus Tom Lembong. Permohonan abolisi yang disampaikan Presiden Prabowo mendapat persetujuan DPR RI. Dengan diberikannya abolisi ini, maka pengusutan perkara korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 dengan terdakwa Tom Lembong dihentikan atau ditiadakan. Dengan pemberian abolisi ini dipastikan Tom Lembong bebas dari masa tahanan di LP Cipinang. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, Satgas Pangan Polri menetapkan 3 tersangka kasus beras oplosan. Ya, ketiga tersangka diduga sengaja menggunakan beras kualitas rendah yang dikemas dengan label beras premium. Ketiga tersangka berasal dari PT Food Station Cipinang Jaya. Ketiganya adalah Direktur Utama PT Food Station KG, kemudian Direktur Operasional RL dan Kepala Seksi Quality Control FP. Adapun merek beras oplosan yang dijual di pasaran dari PT Food Station diantaranya Setra Wangi, Setra Ramos, Merah Premium, Setra Ramos Biru, dan Resik. Penyidik telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka yang bertanggung jawab terhadap produksi dan peredaran beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan.
Ditemukan fakta-fakta penyidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampel beras premium merek Sentra Ramos Merah, Sentra Ramos Biru, dan beras Sentra Pulen yang didapatkan dari beberapa lokasi di pasar tradisional dan retail modern telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil komposisi beras tidak sesuai dengan standar mutu SNI. Beras premium nomor 6128/2020 yang ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan Peraturan Badan Pangan Nasional Perbadan nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Di kantor dan gudang produksi PT FS di Cipinang, Jakarta. Ya, masih terkait beras oplosan, pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sebanyak 212 dari 268 merek beras yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beras-beras tersebut tetap dijual dengan label premium dan medium, tetapi melanggar batas kadar patahan atau broken rice yang telah ditentukan. Amran menyebut untuk kategori beras medium batas maksimal kadar patahan yakni 25%. Sedangkan untuk beras premium hanya diperbolehkan hingga 15%. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan kadar patahan sejumlah merek mencapai 30 hingga 50%. Amran memastikan pemerintah menyatakan sikap tegas terkait maraknya peredaran beras oplosan yang tidak memenuhi standar mutu. Contoh, medium itu brokennya 25%. Kemudian untuk premium itu 15%. Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40, bahkan ada. Gimana nih Fajar? Tadi pemerintah sudah bilang ada 212 merek beras yang ternyata ini tidak sesuai standarnya pemerintah nih. Ya, jadi kalau kita lihat dari brokennya sendiri atau broken rice, kadar dari masing-masing beras premium dan juga medium, ini tentu sangat disayangkan begitu ya Diandra ya, karena memang akhirnya masyarakat, konsumen dalam tanda kutip ya agak tertipu nih dengan hal-hal ini. Dan apakah kemudian produsen-produsennya sudah mulai mengklarifikasi ataupun mempertanggungjawabkan dari aksi yang dilakukan, karena memang tersangkanya sudah cukup banyak. Tapi kalau Diandra sendiri melihat hal ini seperti apa? Apakah kemudian termasuk konsumen yang tertipu juga? Saya sih sepertinya iya juga. Jadi kan kalau ada kasus-kasus seperti ini tentunya kepercayaan publik kepada pemerintah ataupun juga kepada produsen-produsen beras yang setiap hari ini notabene-nya kita makan setiap hari begitu ya. Ini kan juga jadi sangat menurun kepercayaan publik. Jadi memang akhirnya harus dikembalikan kembali kepercayaan publiknya, pemerintah dan juga produsen, kemudian juga tindakan ataupun dalam kalau kita sebut ya hukumannya begitu ya, atau tindakan tegasnya juga harus diberikan kepada oknum-oknum nakal yang memang melibatkan sejumlah pihak. Baik, kita harapkan ada solusi yang nyata dari hal ini.